Kita sudah di pertengahan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita 1 triwulan, dan ceritanya sudah berlanjut dari bagaimana bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan saat ini berada di padang gurun. Jadi apakah sistem Yitro ini adalah sistem yang sempurna? Enggak. Ya, sama sekali tidak sebenarnya, karena power is always corrupt. Kekuasaan itu selalu bersifat menghancurkan, dan kekuasaan itu selalu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Aku salah satu yang sangat bergumul untuk meninggalkan makanan kesukaanku, tapi aku merasakan bahwa ketika sudah dapat mengendalikan ini adalah step awal, karena lebih besar lagi mengendalikan emosi, mengendalikan respon terhadap orang lain, itu lebih besar lagi. Jadi perut ini sangat esensial, tetapi itu juga awal menjadi pengendalian diri yang lebih besar. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat. Dari pekan ke pekan kita mempelajari hal-hal yang baru, di mana sepanjang triwulan ketiga tahun 2025 ini kita membahas Kitab Keluaran. Dan terima kasih juga untuk para pendeta dan teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama. Dan juga tentunya kami senang sekali untuk mendapatkan komentar, kesaksian dari teman-teman yang telah mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat dan telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Ade untuk membacakan? Baik, yang pertama dari Railesius Gone atau Gon. Maaf kalau salah baca ya. Perbincangan pelajaran Sekolah Sahabat yang baik. Firman Tuhan memang harus dipelajari setiap hari dan diimani secara pribadi. Kemudian ada dari Ruspita Bondior. Amin. Terima kasih pelajaran hari ini yang sangat membantu dari Gereja Puhus Tamparuli. Dan yang terakhir dari Shane Winata. Semangat belajar Sekolah Sahabat tiap hari. Amin. Selanjutnya Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Washington Manalu. Terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sahabat, membuat semakin mengerti, dan terima kasih Miss Yola sudah berfoto berdua di Kampung Resibo Langit. Salam persaudaraan dari Cirebon, Tuhan Yesus memberkati. Udah tenar juga ini ya. Lalu yang kedua dari Naili Rumpadon. Amin, terima kasih dan Tuhan memberkati semua. Lalu kemudian yang terakhir Willy Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya, semoga menjadi berkat kepada semua pendengar setia. Tuhan memberkati. Amin. Pendeta John. Sutrisno Simon, berbahagia sekali mengikuti penjelasan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati semua narasumber. Kemudian saya mohon maaf ya kalau ada salah pengejaan di sini. Runin Tenga Juarin. Mengikuti diskusi Sekolah Sahabat ini banyak membantu saya untuk lebih memahami apa message yang disampaikan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah dari Kalito Kaiser. Amin, puji Tuhan. Terima kasih dengan perkongsian pelajaran Sekolah Sahabat. Salam dari Borneo. Sepertinya yang dua ini dari Borneo. Iya. Sepertinya. Oke, baik. Terima kasih sudah membacakan. Kami senang untuk dapat membacakan dan mengetahui bahwa teman-teman yang mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat kita terberkati di dalam pelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat. Dan di tangan kami pada saat ini masih tersedia stok buku pelajaran Sekolah Sahabat yang dapat kami bagikan kepada teman-teman yang rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama-sama namun sulit akses kepada buku ini. Dan kami rindu untuk dapat membagikan belajar bersama-sama dengan teman-teman semua. Jadi segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sahabat dan nanti akan diminta alamat lengkap untuk dapat dikirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia saja. Baik, kita sudah di pertengahan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita 1 triwulan dan ceritanya sudah berlanjut dari bagaimana bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan saat ini berada di padang gurun.
Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman, dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pengalaman bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran 7 dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Adik. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang peduli terhadap kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali mempelajari firman-Mu Bapa. Belajar dari pengalaman bangsa Israel zaman dulu untuk kami boleh semakin mengenal jalan-jalan Tuhan bagi kami saat ini. Kami kurang hikmat Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat itu bagi kami, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami biarlah berasal dari Engkau, dan Engkau buat semua pendengar boleh mengerti dan boleh diberkati melalui pelajaran yang kami bawakan pada saat ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Bicara mengenai roti dan air nih, mungkin pertanyaan pertama dari saya, lebih pilih mana gitu ya? Walaupun dua-duanya esensial untuk hidup, tapi lebih pilih nggak makan atau nggak minum, Adik? Kalau disuruh lebih milih, aku lebih milih nggak minum. Nggak minum? Iya, tapi walaupun sebenarnya secara medis katanya lebih sulit bertahan tanpa air ya. Karena aku agak ini kayaknya sensor hausnya udah agak rusak. Jadi kalau sedangkan makan tuh gampang banget terpengaruh, gampang banget ngiler gitu. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Ya lebih sulit menahan makan pastilah ya. Karena kan itu memang yang lebih dibutuhkan makronutrien dan apa segala macamnya. Walaupun kalau air ya lebih cepat mati orang nggak minum sih. Tapi lebih susah menahan makan. Karena ya rasa apa segala itu kan adanya di makanan bukan di minuman. Oke. Pastor John? Kalau saya pribadi sih saya lebih sulit menahan haus. Oke. Biasanya saya suka minum. Gitu. Kan Jadi suka minum. mungkin kalau lapar saya masih bisa tahan. Kalau haus itu udah enggak lah. Langsung performa menurun, terus kemudian konsentrasi juga. Jadi hal-hal demikian itu berpengaruh. Tapi tadi udah minum ya Pendeta ya? Udah. Udah ya, oke. Ini juga ada. Oke. Nah, kalau kita baca mulai dari Keluaran 15, sebentar, kita Keluaran 15 ya, betul. Dari ayat 22 sampai 27. Saya baca di ayat 22 ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya.
mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, memang secara ilmiah manusia itu lebih cepat mati tadi kalau tidak minum, karena mungkin 80% atau lebih tubuh kita itu air ya. Apakah memungkinkan untuk tidak minum air selama 3 hari di tengah perjalanan yang panas dan terik? Dan kenapa Tuhan harus menunggu cukup lama lah ya? Kita bisa mungkin katakan ini titik poinnya untuk memberikan air kepada bangsa Israel, Adik. Apakah mungkin? Karena Alkitab berkata demikian, ya pasti mungkin. Entah itu 2 hari seperempat, 2 hari setengah, atau 3 hari full. Artinya itu terjadi dulu bahwa mereka tidak minum air selama 3 hari. Apalagi kering itu pasti cukup dehidrasi, sudah sangat kehausan, mungkin udah pusing-pusing. Nah, kenapa Tuhan harus menunggu begitu lama? Aku melihat seringkali Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan di ambang batas. Kalau tadi kita bilang batas orang bisa bertahan untuk minum air itu hanya 3 hari. Nah, ini 3 hari ini udah mau mati nih mereka nih. Disitulah Tuhan memberikan mukjizat gitu. Dan kayak Lazarus juga bahkan udah mati duluan gitu di ambang batas. Jadi Tuhan agak serem sih ya pengalaman di ambang batas. Tapi Tuhan berikan, aku lihat pengalaman di ambang batas ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mungkin kepada bangsa Israel saat itu, bahwa tidak ada yang bisa diandalkan, bahkan diri mereka pun tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Jadi sampai benar-benar mereka tidak punya kekuatan lagi, mereka tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, hanya Tuhan yang dapat diandalkan gitu. Jadi dalam kehidupan juga ada ambang batas rasanya nih Tuhan saya sudah mau menyerah gini, tapi ternyata itu mungkin adalah satu titik di mana Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. Uang, karir kita, orang-orang yang dekat itu tidak bisa diandalkan. Dan kenapa air pahit? Karena hidup tidak selamanya manis, asik. Dan disitulah kuasa Tuhan terlihat ketika yang kita rasa kok ini pahit sekali, Tuhan ubah menjadi manis gitu. Itu dari. Ya. Kalau kita baca memang agak istilahnya kayak normal lah bangsa ini mengeluh gitu kan. Udah 3 hari nggak minum, begitu ketemu air, airnya pahit lagi gitu kan. Marah. Iya gitu. Walaupun mungkin mereka telah melihat berbagai mujizat di sebelumnya, di Mesir, di laut yang terbelah, tapi begitu menemui kebutuhan itu, dan harus pahit duluan gitu yang dikasih. Kenapa nggak langsung sih gitu dikasih yang air yang bisa diminum gitu. Kalau dari Pastor Wilson? Ya, kalau ini menarik juga. Apa tafsiran kita terhadap 3 hari tidak menemukan air itu? Kalau dibilang memang sudah nggak minum 3 hari, artinya mereka sudah mengalami mujizat dong. Lanjut aja mujizatnya. Artinya, tapi mungkin kalau bagi saya sih itu mungkin bukannya tidak minum ya, tapi kan sudah ada persediaan, tapi 3 hari nggak ketemu, nggak bisa di-refill lagi. Mungkin lebih ke arah sana. Dan memang kadang-kadang orang kalau sudah mulai melihat persediaan, ini kan psikologis juga kan. Kalau udah baterai gitu kan masih ada 30%, tapi kalau udah 30 nih, udah mulai merah nih, udah mulai panik. Kalau bensin juga kan sebenarnya masih ada, tapi kok kayaknya mana nih power bensin nggak ketemu, udah mulai panik. Jadi mungkin lebih ke tahap situ, belum kayak tahap memang udah mati kehausan gitu ya. Cuma memang ujiannya sih tetap sama gitu ya. Mungkin ujiannya agak sedikit berbeda. Kalau dia sudah mau mati, ya memang sudah nggak ada yang bisa diandalkan gitu kan, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau memang ya memang mungkin lebih maksud juga di ambang batas ini sebenarnya masih bisa, tapi kayaknya kok udah mau selesai. Nah, inilah tahap-tahap di mana kepercayaan sudah mulai turun dan kekhawatiran sudah mulai naik. Nah, inilah apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan di situ memang menariknya ketika pemenuhannya pun juga bukan sesuatu yang langsung mereplenish ya, yang mengisi kembali kantong-kantong ataupun ya mungkin bukan pundi lah ya, apalah tempat-tempat air minum mereka, tapi sesuatu yang sebenarnya juga tidak bisa dinikmati. Ya mungkin juga membuat mereka sebenarnya berpikir juga, oke, mereka mencari air, tapi tidak semua air itu baik. Nah, mungkin ada pelajaran juga di situ kan. Jadi artinya kita kadang-kadang kan kalau udah di ambang batas gitu kan kayak gitu, semua
uluran tangan pertama itulah yang kita tarik. Ya belum tentu juga. Jangan salah. Siapa tahu yang dikasih pertama itu ya ada niat buruknya, atau ada niat memanipulasinya, atau setengah-setengah. Ya mungkin itu aplikasi yang agak lebih luas lah ya. Tapi kalau saya melihatnya, tetap poinnya adalah bagaimana orang itu bisa tetap percaya. Nah, itu menjadi pertanyaan dan itu menjadi ujian bagi bangsa Israel pada saat itu. Oke. Pastor John? Saya mau coba lihat pelajaran ini ya dari sebagai sambungan dari pelajaran sebelumnya kan. Sebelumnya kita belajar bagaimana mereka itu sudah diselamatkan, kemudian ada mereka menyanyi lagu nyanyian Musa, satu kebebasan, semuanya senang, semuanya bahagia. Nah, tapi menariknya kemudian setelah mereka merayakan kebaikan Tuhan, tiba-tiba mereka sadar nih kayaknya perjalanannya itu nggak semudah dibayangkan. Betul sih tadi kata Pastor Wilson kan, kayaknya nggak mungkin deh mereka nggak ada air 3 hari. Dan kalau memang nggak ada air 3 hari, ya fakta kalau mereka itu masih hidup aja, itu udah suatu mujizat. Apakah mungkin bangsa Israel itu kayak melebih-lebihkan kekurangan mereka? Masa mereka nggak bawa stok air dari Mesir yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama? Mungkin di sini kita dihadapkan pada satu realita bahwa bagaimanapun ya, kehidupan kita itu selalu terbagi menjadi 2 fase berbeda. Yang pertama adalah kalau dari sudut pandang teologinya itu adalah fase mountaintop, di mana kita seperti Miriam menyanyikan lagu-lagu yang bahagia, kita menyaksikan bagaimana kita lepas dari tanah Mesir, dari penjajahan. Dan yang kedua adalah fase wilderness, di mana kita dipaksa untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Lu suka nggak sih kayak kalau menjadi bagian dari fase wilderness ini, padang belantara ini? Di mana Tuhan nggak kasih lo opsi, kayak kamu harus berjalan kemanapun aku melangkah. Itu kan kayak serem banget kan. Kamu harus percaya sama semua providence-ku. Jadi semua yang disediakan Tuhan itu kamu harus percaya. Kamu itu hanya bisa makan dengan apa yang aku berikan. Itu kan sebenarnya itu sulit banget. Saya sudah agak luas sekarang. Tapi begitu semuanya dari kita suka kayak pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan orang-orang Israel itu suka-suka banget. Kenapa? Karena semua mujizat Tuhan itu terjadi bukan kepada mereka, tapi kepada orang-orang Mesir yang jahat sama mereka. Jadi mungkin gampang bagi kita untuk untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan ketika semua itu baik-baik saja. Ketika kita bukan bagian dari orang-orang yang menderita ini. Orang-orang Israel kan selalu di Goshen kan. Goshen. Oke. Ya, jadi begitu mereka tiba di wilderness itu kayaknya mereka shock terapi deh kayak. Dan ketika mereka sampai di mata air seperti yang tadi Kakak bilang kan, kemudian Ade juga mereka begitu menyadari bahwa ada air tapi kemudian airnya itu pahit, bayangkan kekecewaan mereka. Dan kayaknya itu pengalaman mereka di Mara itu tadi kan kayak similar banget dengan apa yang lu pribadi alami. Oke. Yang mau membangun rumah tangga ternyata jatuh dari tangga, kemudian itu kan kayak similar banget kan. Well, because you have hope, kita semua punya harapan, kita semua punya rencana, dan ketika Tuhan memaksa kita untuk merubah rencana kita itu kayaknya nggak susah. Itu kayak susah karena, dan yang paling sulitnya adalah lagi karena kali ini yang menderita itu adalah mereka. Yang menderita itu adalah mereka. Jadi kita semua suka tinggal di mountaintop. Tapi bagaimanapun juga wilderness itu selalu inevitable. Kayak padang belantara itu selalu satu hal yang nggak bisa kita hindarkan. Oke, thank you Pendeta. Nah, kalau kita baca lebih lanjut ya ayat-ayat di sini, memang dikatakan di ayat 24, saya mulai dari 24, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, apakah yang akan kami minum? 25, Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sini, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini maksudnya artinya apa nih? Kalau tadi airnya pahit, terus abis itu mereka bersungut-sungut, lalu Musa minta sama Tuhan, Tuhan bilang lempar kayu, lalu jadi manis. Itu kita mengerti sampai situ. Tapi setelah itu Tuhan memberikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini artinya apa, Adek? Aku lihat bangsa Israel ini kan bangsa yang sebelumnya adalah para budak ya. Beratus-ratus tahun mereka diperbudakan dan mereka sampai lupa caranya hidup. Sampai kalau nanti di pelajaran berikutnya Tuhan harus ngajarin mereka seperti apa ketika buang air dan sebagainya.
Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak punya peraturan, yang selama ini hanya disuruh lalu mengerjakan apa yang disuruh. Disitulah Tuhan mau kembali menjadikan mereka manusia yang punya aturan, karena manusia itu perlu aturan supaya tahu teratur, tahu caranya hidup gitu. Disitulah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan ini sebagai awal pengajaran hukum Tuhan. Jadi dia mau mengajarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang ada hukum, sehingga mereka juga tahu bagaimana cara hidup yang memiliki keteraturan. Dan di sini juga Tuhan mau dikatakan mencoba mereka. Tuhan mau menguji kesetiaan dan kepercayaan mereka dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari semua coba yang udah mulai mereka rasakan, oh Tuhan itu enak ternyata, yang tidak pernah mereka lihat terbelah, air menjadi manis. Tapi mereka juga belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berada bersama-sama dengan mereka dalam keadaan krisis dan sulit, dan itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi bukan hanya mau menyelamatkan mereka saja keluar dari bangsa Israel sebagai bangsa yang bebas, tapi juga Tuhan mau mereka menjadi umat yang punya karakter. Itu sih. Ya, mungkin analoginya adalah sama seperti ketika kita naik mobil gitu kan, mau road trip kemana gitu kan, anak-anak gitu. Kan baru aja keluar, baru aja dikasih pokoknya udah tenang pagi-pagi sarapan apa segala, oke sekarang kita jalan ya. Baru sebentar coba udah ngengok-ngengok gitu kan, udah komplain ini itu. Akhirnya apa? Ya terpaksa kita berhenti. Terus kita bilang, ini ya aturannya. Mungkin aturan itu dalam arti seperti itu. Karena kan memang kalau kita lihat di dalam pelajaran kita di dalam kitab Keluaran ini, memang ini adalah kali pertama bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ya mungkin nggak juga ya, sebelumnya ada juga, tapi ini yang benar-benar kayak di highlight gitu setelah mereka keluar dari Mesir gitu kan. Mereka memulai perjalanan dan baru dimulai aja sudah ada hal-hal yang harus segera di-address gitu kan, harus segera ditangani. Makanya pada saat itulah ya Allah memberikan ini ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan ini kan kalau dalam ayat 25. Lalu kalau ditanya memang ketetapan dan aturannya apa? Ya kita baca ayat berikutnya. Jika kamu sungguh-sungguh, ayat 26 ya, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini Jehovah Rafa ini kan. Jadi ya memang menunjukkan bahwa oke, tenang aja. Ya kan, selama masih ada tiang awan, selama masih ada tiang api, ya udahlah, berarti penyataan itu masih ada. Mungkin Tuhan juga mengatakan ya, pokoknya tenang aja. Jadi ya ini satu juga di mana persungatan ini tidak tidak terlalu ditegur. Kan langsung oke, bersungguh perlu ini, oke inilah kita kasih. Ya, tapi berikutnya ini loh, gini. Jadi Tuhan juga memberikan kesempatan bagi mereka seperti yang tadi Ade bilang ya kan, mereka belum tahu. Mereka kan belum tahu SOP-nya seperti apa, bagaimana ini itunya. Jadi itulah sebabnya kenapa harus langsung dikasih ketetapan dan peraturan. Walaupun ini bukan yang secara ekstensif di Sinai nanti. Iya. Jadi kalau kita lihat memang ada janji Tuhan juga ya di ayat selanjutnya. Ada ini, kalau kamu mengikuti ketetapan, peraturan, aku akan memberikan ini gitu. Jadi ada janji Tuhan juga di sana. Neta? Memang kalau kita membaca istilah bahwa Tuhan mencobai atau Tuhan menguji itu, memang ini seringkali kayak jadi satu hal yang kita pertanyakan. Dan makanya beberapa orang itu kan, beberapa cendekiawan mereka, terutama orang-orang Indonesia ya, mereka sering membuat perbedaan antara dicobai dan diuji. Ya katanya kan kalau dicobai itu dari setan, kalau diuji itu dari Tuhan. Ini agak-agak tricky karena kadang-kadang honestly kita nggak tahu mana yang pencobaan, mana yang ujian terkadang. Ya tapi coba saya mau coba bawa dari perspektif seorang guru ya mengenai pengujian. Kenapa kadang-kadang Tuhan itu harus menguji seseorang, terutama kayak Abraham, kemudian siapa lagi itu yang diuji itu. Kan sering itu diuji. Daud aja berapa kali dia diuji. Nah, kenapa harus ada kenapa harus ada ujian? Saya bawa dari sudut pandang seorang guru ya. Yang saya cermati adalah selama pengalaman saya selama 2 tahun, terkadang saya udah bisa tebak nilai-nilainya sebelum ujian itu diambil. Nah, mungkin hal yang sama juga berlaku sama Tuhan. Kan Tuhan tuh kan dia kan bisa melihat masa depan. Dia kan maha tahu. Dia tahu semua yang ada dalam diri kita, potensi kita, kepintaran kita. Nah, kenapa dia harus berikan ujian kepada seseorang kalau dia sudah tahu tingkatannya mereka? Bukti untuk siapa? mereka sendiri.
Ya, jadi itu intinya utama. Dan saya juga pribadi menjadi guru, saya sadar bahwa ujian itu diberikan bukan untuk saya. Ya, ujian itu diberikan supaya murid-murid ini tahu diri dengan kebodohan mereka. Serius. Kan itu intinya kenapa ujian diberikan nih. Lihat nih, nilai lo segini nih. Oke. Tahu diri kan sekarang. Selama ini banyak dari mereka itu merasa bisa, ya, merasa pintar, ya, merasa bahwa mereka itu mengetahui segalanya. Tapi begitu dihadapkan dengan ujian, mereka shock. Ternyata saya nggak sepintar seperti yang saya bayangkan. Ya, itu makanya. Ya, ujian dan pencobaan kita nggak tahu terkadang mana yang datang dari Tuhan atau dari setan. Tapi yang penting adalah persistence, ya, continuous faith, tetap percaya biarpun kita tetap berada di padang gurun. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih lanjut. Tapi intinya adalah pencobaan itu tidak diberikan untuk Tuhan. Tuhan nggak perlu tahu. Tuhan sudah tahu kadar iman kita masing-masing. Tapi kita sendiri kita nggak tahu. Dan terkadang kita nggak tahu diri tentang iman kita. Kita sama sekali tidak sadar seberapa kuat iman kita dalam Tuhan sampai kita menghadapi ujian. Ya kan, kayak lu pribadi kan, lu nggak tahu seberapa besar cinta kamu sama suami kamu sampai lu harus jaga dia. Iya kan? Iya. Ya, bantu dia kamar mandi segala macam kan, itu perjuangan banget. Oke. Oke, terima kasih pendeta. Memang pendeta ini banyak contoh-contoh di luar dari ini ya. dari pembahasan kita, tapi masih related. Terima kasih pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah air datang lagi masalah yang lain, yaitu makanan. Dan kalau kita lihat banyak cerita-cerita di Alkitab, pencobaan di Alkitab yang berkaitan dengan makanan. Kenapa dan apa pelajarannya untuk kita saat ini, Adek? Kenapa harus makanan? Makanan itu kebutuhan dasar manusia ya. Kita hidup karena kita punya makanan yang diolah di tubuh kita. Tapi uniknya memang contoh di Alkitab ada kejadian Adam Hawa, Hawa jatuh karena buah. Kemudian Yesus dicobai di padang gurun, mengubah batu menjadi roti. Kemudian ada Esau dan Yakub, dia menjual hak sulungannya karena ingin semangkok kacang-kacangan, kacang merah banget. Jadi begitu esensial, sebelum itu ke selera, itu aja udah esensial untuk tubuh gitu ya. Nah jadi ini adalah kebutuhan utama, kebutuhan perut. Dan ini menunjukkan bahwa kita perlu pengendalian diri seseorang gitu. Apakah karena perutnya dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan? Jadi ini terkait kepada nafsu dan pengendalian diri. Dan tidak kebetulan juga Tuhan mengatakan dirinya sebagai roti hidup yang adalah makanan yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, apakah kita akan mau mencari kepuasan jasmani dan mengorbankan rohani? Nah, jadi, dan aku melihat juga bahwa makanan ini adalah satu ujian kecil menuju pengendalian diri yang lebih besar lagi. Aku salah satu yang sangat bergumul untuk meninggalkan makanan kesukaanku, tapi aku merasakan bahwa ketika sudah dapat mengendalikan ini adalah step awal, karena lebih besar lagi mengendalikan emosi, mengendalikan respon terhadap orang lain, itu lebih besar lagi. Jadi perut ini sangat esensial, tetapi itu juga awal menjadi pengendalian diri yang lebih besar. Bahkan ada di bidang kesehatan yang katakan perut itu adalah otak kedua ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita masukkan di perut itu juga kita harus jaga. Pendeta Wilson. Ya, mungkin beberapa yang bisa dilanjutkan dari poin itu adalah bahwa respons terhadap merasa lapar itu adalah sesuatu yang sangat primal atau yang sangat istilahnya yang sangat dasar, sangat mendasar gitu loh, yang tidak bisa dikontrol. Nah, gitu kan, itu adalah ya kalau kita lihat ke teori apalah biologisnya mungkin adalah di sana, tapi mungkin lebih kepada bahwa ini membedakan tentang apa yang genting dengan apa yang penting. Oh. Nah, kan? Jadi kan pertanyaannya, apakah makanan itu penting dan genting? Di satu sisi makanan itu kalau nggak punya makan, nggak punya air seperti kisah sebelumnya, itu adalah sesuatu yang genting dan harus diselesaikan. Ya kan? Lalu apakah ini penting? Penting juga.
dan harus diselesaikan juga. Jadi selain genting ini juga penting, tetapi kita mau melihat kepada kuadran yang dimensi yang berikutnya kan. Kalau ada 2 dimensi kan, apa, genting tidak genting, penting tidak penting. Nah, tapi mungkin ada dimensi yang berikutnya lagi yang Allah ingin apa manusia itu bisa tahu ya. Mungkin tadi sudah disebutkan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, bukan hanya apa yang di depan yang kelihatan. Karena kalau kita lihat beberapa daripada alasan kenapa makanan ini menjadi pencobaan kalau untuk Adam dan Hawa, sebenarnya memang dikatakan bahwa makanan ini kelihatannya baik dan kelihatan enak. Tapi kan bukan hanya karena baik dan enaknya aja, bukan hanya cita rasanya saja, bukan seleranya saja, tetapi karena ini bisa memberikan pengertian. Lalu kemudian kalau dibilang soal makanan ini di Kejadian 16, bukan soal karena mereka makan aja perlu makan, tapi karena ini mengingatkan akan apa yang di masa lalu. Lalu kemudian kalau soal tadi Esau dengan Yakub, makanan ini adalah tentang bagaimana apakah kita menghargai sesuatu atau tidak. Ya ini mungkin lebih nyambung ke mana yang genting dan mana yang penting, kan hak kesulungan ditukar dengan kebutuhan yang sebenarnya penting pada saat itu, genting pada saat itu, tapi kan sebenarnya kan tidak sebanding. Jadi bukan semata-mata mengenai makanannya, tetapi apa yang mendasari kenapa orang bergumul terhadap hal ini, selain daripada hanya makanan ini enak, kita perlu makan. Mungkin itu sih. Oke. Dan kalau kita baca di Keluaran 16 ya, di mana mereka bersungut-sungut untuk minta makan kepada Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Lalu di ayat 13 dikatakan pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan kalau kita lanjutkan selanjutnya, kita akan menemukan bahwa ada mana yang turun dari surga. Mana itu sendiri pun artinya apa itu gitu. Jadi bangsa Israel ketika jatuh bertanya-tanya, ini mana gitu, apa itu? Jadi mana, dan disebutnya sebagai mana. Kalau kita lanjutkan lagi, mana itu akan turun tiap-tiap pagi, di mana orang Israel harus memungut setiap pagi. Tidak boleh disisakan sampai besok karena besok akan busuk, kecuali di hari ke-6, di mana besoknya adalah Sabat, tidak turun mana, dan mana yang diambil 2 kali lipat di hari ke-6 akan dapat bertahan sampai hari Sabat. Kata Sabat disebutkan pertama kali di kitab Keluaran pasal 16 ayat 23. Apakah bangsa Israel selama di Mesir, kita mungkin balik lagi, tidak menguduskan Sabat atau tidak, udah nggak tahu lah apa itu Sabat, dan kalau tidak, kenapa Sabat diperkenalkan kembali kepada bangsa Israel dalam hal pemberian makan atau mana? Pastor John dulu. Pertanyaannya? Tadi pendeta, Penjelasan. selama di Mesir apakah bangsa Israel masih mengenal Sabat? Tapi kalau misalnya enggak, kenapa diperkenalkan lewat mana gitu, pendeta? Apakah bangsa Israel itu tetap mengenal Sabat di Mesir? Kita nggak ada ya bukti Alkitab yang jelas ya, Pastor Sianipar. Ya. Kan sedikit referensi malah nggak ada lagi. Tapi fakta bahwa dalam 10 hukum, biarpun kita belum sampai ke situ, kan dibilang ingatlah. Berarti kemungkinan besar mereka lupa waktu itu. Ya, harus dipaksa kerja. Bayangin aja, kita aja sebagai budak korporat aja banyak dari kita yang bergumul untuk kerja hari Sabat, apalagi sebagai budak, itu kan wajib itu. Dan kenapa harus diperkenalkan dengan relasi kepada mana? Ini sangat menarik karena saya juga sebenarnya pertama kali berpikir tentang pertanyaan itu. Kenapa mana itu? Sabat itu pertama kali diperkenalkan menurut mana? Bukan langsung pada 10 hukum. Mungkin hanya dengan melalui Sabat sajalah kita menghargai makanan yang kita miliki. Kalau dari saya pribadi ya. Jadi kenapa? Contohnya kalau dalam pelajaran sekolah Sabat kita di akhir hari Senin itu kan dibilang orang suka makan, kita diciptakan untuk suka makan. Ya. Jadi kita diajarkan untuk puas dengan apa yang kita miliki. Dan inilah menjadi keluh kesah dari orang-orang Israel pertama. Kalau kita baca ayatnya di dalam Keluaran 16. Ya, Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan,
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini komplainnya luar biasa ini. Ini kayak parah banget. Ini kan kayak, ya seandainya saja kami mati di Mesir dengan kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang, daripada berada di padang gurun dengan semua kebebasan yang mereka miliki. Jadi ada distorsi sejarah yang terjadi dalam diri mereka. Ini benar-benar yang nggak tahu diri pun, kata nggak tahu diri itu nggak cocok untuk mereka. Kenapa? Ingratitude. Ya, tidak bersyukur. Banyak dari kita itu, ya saya tahu ya sekarang ini tren makan itu kan tinggi banget di antara orang-orang muda. Dan banyak dari kita itu makan ke satu restoran bukan karena kualitas makanannya, tapi karena viral. Iya. Artinya apa? Jadi kita tuh makan bukan karena kita ingin hidup ya, tetapi karena kita itu merasa bahwa saya ini hidup, oleh karena itu saya akan makan. Jadi pemanjaan selera itu rampan banget. Itu sering banget terjadi di antara generasi-generasi kita sekarang. Dan memang kita hidup di satu lingkungan di mana kita tuh didorong untuk memanjakan selera kita. Kita apa yang kita pengen kita pesan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, kalau dulu kan enggak ya, kalau kamu lapar mau masak sesuatu ya harus makan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah mungkin perasaan thankfulness itu ya. Jadi pada hari Sabat itu bisa muncul ketika kita menghargai Sabat pada arti sebenarnya. Bahwa Sabat itu adalah simplicity, Sabat itu adalah persiapan, Sabat itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Jadi kalau orang-orang tidak bisa mengendalikan perutnya, sama saya tadi bilang sama si Ade kan, perut itu, atau tadi siapa kata kedua itu, kalau orang nggak bisa mengendalikan perutnya, nggak usah bicara mengenai Sabat. Kayak sesimpel itu kok. Ya, pengendalian diri itu dimulai dari makanan. Kalau kita hanya mau makan makanan yang kita pengen aja, itu artinya apa? Well, something is wrong. Kekudusan itu dimulai dengan makanan, kan? Itu makanya Tuhan buat perbedaan antara yang haram dan yang halal, karena distinction itu, holiness begins with what you eat. Jadi kekudusan itu dimulai dari apa yang mau makan dan cara kita makan juga. Oke, jadi menurut gue pribadi ya, kalau kita memang adalah seorang Advent yang sejati, ya, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan apa adanya, kita akan berpikir 2 kali untuk datang ke all you can eat. Kalau gue pribadi, karena itu pemanjaan selera. Saya nggak bilang itu salah ya, tapi pemberian mana itu menandakan bahwa kita harus belajar untuk merasa cukup. Bayangin loh, makanannya sama 40 tahun. Kayak, ya, bayangin. Kita aja kebanyakan kalau kita tinggal di waktu AUP dulu kan, ya, sama-sama terus kita kan komplain. Ya, jadi itu bukan satu hal yang mudah, tapi simplicity. Simplicity in, apa bahasa Inggrisnya itu? Appetite. Kesederhanaan di dalam selera makan. Oke. Begitu. Thank you, Pendeta. Apa sih pelajaran lain yang kita bisa dapatkan dari cerita Mana ini, Adik? Aku kalau dari cerita Mana dan bahkan yang tadi Sabat, aku lihat bahwa Tuhan sementara mengajarkan orang-orang ini untuk mengerti bahwa mereka itu bisa hidup bukan karena mereka bekerja. Jadi makanan itu kan datangnya dari Tuhan ya, langsung. Kalau bukan Tuhan yang kasih, mereka mau kerja, mau apapun, nggak akan bisa gitu. Jadi mereka harus mengerti bahwa Tuhan ini adalah pencipta, makanya ada hari Sabat, dan Tuhanlah juga yang memeliharakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi merasa cukup, karena ketika ambil lebih, nggak habis, busuk gitu kan. Dan ketiga, persiapan Sabat. Kalau orang kan udah disuruh hari Jumat itu diambil 2 kali lipat. Kalau nggak nurut, nggak siap-siap dengan benar di hari Sabat, akhirnya dia nggak dapat makanan di hari Sabat kan. Jadi teguran juga nih, persiapan Sabat banyak nggak nih akhirnya yang harus terpaksa dilakukan di hari Sabat karena aku memang lalai dalam persiapan di hari Sabat. Yang ketiga, biar nggak banyak-banyak, 3 adalah penguasaan lidah. Karena kan pada akhirnya mereka bosen sama makanan yang surgawi ini dan rindu makanan-makanan yang lama Mesir. yang udah pasti nggak lebih baik gitu. Jadi memang pada awalnya perubahan dari makanan Mesir kepada Mana ini sangat sulit, seperti yang kita yang coba makan lebih sehat aja, yang biasa micin terus tiba-tiba harus dikasih yang plain, itu akan sulit, tetapi itu perlu karena itu lebih sehat. Nata? Ya mungkin satu yang
sudah sempat disebut, apalagi soal budak korporat dan lain-lain, ya mungkin pembebasan akan peringatan akan suatu Allah yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari beban pilihan. Oh, hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, udah nggak usah pusing-pusing lagi. Lalu yang kedua adalah pembebasan daripada mungkin ini aplikatifnya adalah dari kerja. Dalam arti tadi disinggung soal makanan, tapi selain makanan adalah bahwa usaha atau kerja, bukan pekerjaan inilah yang membuat kamu bisa beroleh segala sesuatunya. Oleh karena itu ya kau jangan kerja terus-menerus. Ada waktu untuk bisa izin gitu kan. Kenapa kalau bilang saya, bos kenapa kau kok enak-enakan nggak kerja sementara yang lain kerja 7 hari seminggu? Kok kau bisa? Ya memang saya punya Tuhan yang mengatakan saya tidak perlu diperbudak oleh pekerjaan. Nah, itu kan sesuatu yang baik juga, mengingatkan juga, dan itu menunjukkan apakah ini arbitrari? Kenapa nggak hari kelima? Kenapa nggak hari 6? Arbitrari. Walaupun ada simbol di belakangnya 6 hari bekerja apa segala, tapi kan bisa juga dibilang oke, kalau gitu hari ketiga aja, hari keempat. Ya enggak, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini yang nyuruh siapa. Gitu kan? Kayak yang nyuruh Tuhan, dan ini adalah tandanya. Dan kalau ini menjadi tanda, ya kita ikuti. Kalau tidak, artinya kita tidak mengakui sang pemberi perintah, sang pemberi tanda. Jadi kewenangan siapa yang kita ikuti? Ya, itu kan juga menjadi satu pelajaran yang bisa diambil ketika dalam konteks mana ini. Dan mungkin yang berikutnya adalah bahwa ya ini juga berbicara mengenai suatu siklus yang ada, ya siklus kehidupan yang akan berlanjut terus, yang akan menjadi sebuah peringatan. Jadi kalau ditanya apakah bangsa Israel pada saat itu menguduskan hari Sabat, saya rasa walaupun tidak secara eksplisit dikatakan iya atau tidak, tapi mungkin kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Ya, karena tidak bisa nih, karena mereka di dalam penjajahan. Tapi setelah ini kan akhirnya ada suatu siklus waktu gitu loh. Jadi saya pernah baca banyak negara dulu di tahun 50-an ketika baru era modern yang kayak orang mau coba-coba bereksperimen kerja 10 hari satu siklus. Nah, nggak dibilang minggu ya, satu siklusnya 10 hari. Nah, ternyata orang juga nggak kuat juga 10 hari. Jadi mungkin ada ritme yang memang 6 hari kerja lalu 1 hari istirahat. Nah, kalau gitu kenapa nggak hari pertamanya yang kerja lalu kenapa nggak hari ketiganya istirahat? Nah, itu kan jadi arbitrari memang hari ke-7. Tapi kenapa kita hari ke-7? Karena inilah yang menunjuk kepada Allah dari Alkitab. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kita masih banyak nih pelajaran yang harus kita bahas untuk pelajaran pekan ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Cerita selanjutnya ada mengenai Yitro. Siapa ini Yitro? Latar belakangnya dan mungkin secara konteks dari Keluaran 18. Kita ke Pendeta John dulu. Ya. Yitro. Pelajarannya. Ada beberapa aspek yang saya suka ya dari pelajaran Yitro ini. Yang pertama adalah Musa membuka telinganya kepada nasihat dari mertuanya. Ini kayak luar biasa kan? Dia nggak bilang, lah kan yang diurapi Tuhan kan saya, kenapa saya harus dengar nasihat dari dia? Kemudian yang kedua adalah Yitro menawarkan satu sistem di mana ada akuntabilitas. Jadi kepemimpinan itu tidak terikat kepada satu orang saja, tapi dibagi. Dan inilah memang konsep kepemimpinan yang ideal di mata Tuhan. Jangan berpusat kepada satu orang. Kita harus belajar untuk membagikan kepemimpinan kita. Tapi kalau menurut kalian mana yang lebih susah? Membagikan kepemimpinan atau kayak kita merangkul semua otoritas itu sendiri? Dengan sendiri, nggak repot. Kayola? Aku lebih suka kerja sendiri sih memang. Pak Pastor Wilson? Tergantung kerjanya apa sih. Tapi kalau kita memang jago kan, kayak contohnya ya, kayak misalnya Pastor Wilson disuruh buat satu artikel untuk Adventist Encyclopedia, bakal kerja sendiri atau kayak cooperate? Ya sebenarnya sih kalau kerja sendiri itu lebih gampang. Lebih gampang. Nggak ribet. Satu sisi memang lebih gampang, tapi justru Tuhan bilang you need to delegate, itu yang dibilang sih. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang dibilang oleh Yitro. Yang pasti adalah Musa menolak untuk menyentralisasikan otoritas, dan mungkin itu kita harus pelajari dari dia. Belajar untuk mendengar. Kita nggak selamanya benar. Yitro itu mertua ya tadi ya, mertua dari Musa dan seorang Midian. Imam Imam di Midian. Oke. Pendeta Wilson. Ya sebenarnya sih
yang menarik juga adalah ketika Yitro itu datang, dia kan mengobservasi, ya kan? Dan di dalam observasinya bisa dikatakan ada sedikit hikmat. Nah, berarti kan Yitro ini adalah orang yang berhikmat. Nah, dan kalau di dalam pelajaran di dalam kitab sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah imam daripada orang Midian. Jadi kan imam berarti kan dia biasa memperantarai atau menghubungkan antara yang ilahi dengan orang-orang. Jadi ini bukanlah sesuatu yang asing juga apa yang dilakukan oleh Musa. Karena Yitro pun juga mungkin di dalam skala yang lebih kecil melakukannya. Nah, ketika dia melihat hal ini berarti kan ada hikmat, kayaknya harusnya dibagi-bagi aja. Namun yang menarik adalah kisah ini di dalam konteks ini adalah sesuatu yang baik. Tapi ada konteks lainnya adalah ketika belakangan ketika Musa komplain, kayaknya terlalu berat, aku bagi-bagiin ke yang lain. Malah dia mendapatkan teguran juga. Jadi mungkin harus kita agak lebih lihat juga di dalam konteks seperti apa. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak perlu kita tanggung sendiri, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang memang harus kita yang tanggung. Kalau dalam Alkitabiahnya itu ada di Perjanjian Baru, saya lupa di mana, tapi ada perbedaan antara beban dengan tanggungan. Ya, itu kalau nggak salah di Perjanjian Baru dikatakan kamu harus saling tolong-menolong menanggung beban, tetapi kamu harus membawa tanggunganmu sendiri. Nah, jadi kita harus juga bedakan. Jangan-jangan yang mau saya pegang ini adalah sebenarnya beban. Kalau itu ya nggak apa, kita sama-sama. Terus tapi di sisi lain jangan-jangan yang saya mau kasih ini adalah tanggungan. Nggak bisa. Kalau ini memang kalau kau yang harus kerjain ya jangan kasih orang lain. Jadi mungkin ada pelajaran juga di dalam bahkan apa yang Yitro katakan kepada Musa ini, karena memang dia khusus ditunjuk oleh Allah untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab. Dan kita lihat ada juga presiden-presiden bukan presiden ya. Kalau presiden kan mundur, ini ada lagi aplikasi selanjutnya ketika rasul-rasul, ya kan, di dalam kitab pasal yang ke berapa tuh 5 atau 4 kalau nggak salah, yang ketika mereka sibuk nggak bisa ada yang merasa terpinggirkan, akhirnya adalah pilihlah orang-orang yang bisa membantu. Kenapa? Kalau kami ya tugas dan tanggung jawab kami adalah ini, kita nggak bisa mengerjakan semuanya. Jadi ada hal yang harus kita pahami, mana yang bisa didelegasikan dan mana yang tidak. Oke. Dan mungkin sebelum ke situ ya, gimana waktu di awal ketemu Musa dengan Yitro dikatakan bahwa Musa menceritakan semua yang Allah telah buat gitu, dan Yitro memuji Tuhan gitu. Jadi kita bisa lihat juga di sini seorang yang kita bisa katakan bukan Israel, mungkin bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi ketika dia mendengar apa yang Tuhan telah lakukan bagi Musa dan juga bagi bangsa itu, dia memuji Tuhan dan memberikan hikmat. Nah, ini apa yang Yitro nasihatkan kepada Musa dan akhirnya dilakukan, itu sedikit banyak memiliki pengaruh kepada tatanan pemerintahan, bahkan mungkin sistem peradilan sampai saat ini. Tapi kalau di zaman itu mungkin bisa ideal. Ya, kita nggak tahu sih, tapi dipilih orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat gitu. Sedangkan di zaman sekarang kita mungkin melihat itu sudah tidak ideal lagi, dan kita menemukan mungkin pengadilan yang tidak selalu adil, pemerintahan pemimpin yang tidak selalu benar. Apa yang bisa kita lakukan, Adik? Yang kita bisa lakukan, yang pertama udah pasti berdoa, karena itu yang paling minimal yang dapat kita lakukan. Yang kedua, setiap kita punya kapasitas masing-masing yang ditempatkan. Kita nggak semuanya ngumpul di satu satu hal yang sama, tetapi kita benar-benar tersebar dengan minat yang berbeda, posisi yang berbeda, jenjang yang berbeda. Jadi kita bisa bertindak sejauh lingkup yang kita bisa pengaruhi. Yang ketiga, gunakan hak suara dengan bijak. Walaupun seringkali saya memilih abstain tapi saya rasa abstain itu adalah salah satu pilihan. Tetapi jangan sampai digunakan oleh orang-orang lain dengan curang ya. Jadi sebisa mungkin gunakan hak suaranya dengan bijak. Jadi pertama berdoa, kemudian buat pengaruh di dalam lingkunganmu. Yang ketiga adalah gunakan suara dengan bijak. Oke. Nata Wilson? Ya, kalau ini ada satu kutipan yang
diatribusikan kepada Gandhi walaupun nggak pas juga, tapi kan dibilang bahwa apa ya, be the change you want to see in the world gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau memang ada sesuatu yang sepertinya salah, pendelegasiannya apa segala, kan orang yang mau didelegasikan hal ini di dalam contoh kita ini adalah kan harus ada beberapa syaratannya kan. Nah, kalau kita bilang ini orang ini nggak benar, kalau gitu ya kau jadilah orang yang benar supaya kau yang dipilih atau supaya kau yang diberikan tanggung jawab itu. Jadi itu ada sebuah apa ya, agensi juga daripada setiap manusia untuk terlibat, untuk boleh ya menanggung. Ini terjadi kenapa? Karena banyak masalah. Antara kau berhenti bikin masalah atau kau jadi orang yang bisa bantu menyelesaikan masalah. Jadi kan sebenarnya kan tidak ada daerah netral di mana kita ya udahlah saya diam-diam aja. Ya paling minimal ya kalau kau diam-diam aja jangan bikin masalah. Terus kalau bisa ada positif netnya ya kau bantu menyelesaikan masalah. Tapi kalau kau bikin masalah, itu kan susah juga. Jadi ya memang kalau kita lihat di dunia ini ya memang sistem peradilan mungkin tidak adil, berat sebelah. Ya kalau orang bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas, ada begitu banyak hal yang bisa diperbaiki. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah pertanyaan itu apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kutipan lain lagi ya. Kalau Kennedy bilang ya, don't ask what your country can give you, but ask what you can give to the country. Ya, jangan tanya kepada negara apa yang negara bisa berikan, tapi apa yang bisa saya berikan kepada negara. Kan kadang-kadang manusia juga harus punya reaksi yang demikian. Nah, kalau Alkitabiahnya, ini jadi panjang ya, tapi terakhir, ketika Nehemia membangun tembok, gitu kan, wah ini gimana nih, daripada semua orang kamu bangun sini, apa kata Nehemia? Kamu bangun tembok yang ada di depan kamu, udah itu aja, selesai masalah. Gitu, mungkin begitu. Oke. Ya, mengenai itu tadi kan, kalau saya lihat sih tadi memang mau menanggapi apa dibilang tadi sama Pastor Sianipar, bahwa memang kalau tadi kita menurut beberapa cendekiawan kan pada akhirnya sistem Yitro ini justru backfire dia, jadi ada dampak negatifnya. Kayaknya di Imamat atau itu atau bilangan itu. Bilangan Ya nanti bilangan 11, ketika para pemimpin ini yang ditunjuk itu perlahan itu jadi kayak melawan, pengen untuk menerima otoritas lebih lagi. Jadi apakah sistem Yitro ini adalah sistem yang sempurna? Enggak. Ya, sama sekali tidak sebenarnya. Karena power is always corrupt. Kekuasaan itu selalu bersifat menghancurkan dan kekuasaan itu selalu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi orang biasa pun kelihatan lemah, kelihatan baik karena dia nggak berkuasa. Begitu dia berkuasa langsung kelihatan warnanya biasanya. Semua dari kita baik kok. Hanya yang ditekankan oleh Yitro adalah belajar untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai desentralisasi kekuasaan. Ellen White, salah seorang cendekiawan Kristen namanya Ellen White, dia berkata adalah dalam gereja itu jangan sampai ada kingly power, di mana kalau satu orang bertitah itu langsung jalan. Jadi kadang-kadang ketika kita ada rapat-rapat, ya, apapun keputusan rapat itu bisa diubah oleh satu orang ini. Itu kan kingly power sekali. Dan kita suka sebenarnya kingly power. Kita suka kekuasaan raja itu, terutama kalau kita menjadi bagian dari istana raja. Ya, tapi justru kita mendorong kita untuk berani relinquish power, untuk menanggalkan kekuasaan kita dan menjadi tidak siapa-siapa. Saya masih ingat itu waktu yang para pemimpin-pemimpin ini mereka menerima roh Tuhan itu di kitab Bilangan, dan ada 2 orang itu yang mereka nggak datang ke Ka'bah. Dan tiba-tiba kedua orang ini menerima roh kudus itu, roh Tuhan itu di tenda mereka masing-masing. Kemudian Yosua komplain, Tuhan ini kok Musa ini kok mereka kok terima padahal mereka nggak datang. Mereka nggak datang loh, mereka nggak niat. Tapi kemudian apa kata Musa? Oh seandainya saja semua orang Israel menerima roh kudus, menerima roh Tuhan. Jadi pemimpin yang sejati pertama dia nggak takut mendengar nasihat. Dari yang paling rendah. Saya nggak tahu bagaimana mendengar. Pernah nggak dengar nasihat dari mertua, Pastor? Nah, Is it easy? ya. Ya, Baik, itu tuh nggak mudah, terutama kalau kita merasa bahwa kita itu lebih, terutama kalau nasihat itu tentang teologi, kan itu berbeda. Mungkin kalau tentang hal biasa di rumah kita dengar, tapi kalau tentang teologi, enggak lah. Ya, saya S2, saya lebih tahu. Tapi justru Musa nggak berbuat demikian. Dia membuka dirinya untuk mendengarkan orang lain. Jadi itu yang ditekankan. Dia membuka diri untuk mendengarkan, dan dia tidak ada perasaan takut untuk membagi tanggung jawab yang diemban oleh dia. Dan memang dampaknya adalah begitu kita membagi tanggung jawab, kita memberikan kalau orangnya rendah hati dia pasti melakukan hal yang sama. Tapi kalau nggak rendah hati itu pasti menjadi satu cacat dalam sistem yang membuat munculnya berbagai jenis kejahatan. Jadi
Ada pro dan kontra di sini kalau dari saya pribadi. Terima kasih Pendeta. Waktu kita sangat terbatas, sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari pekan ini, tapi mungkin aku mau tanya ke satu-satu kesimpulan atau pelajaran, poin-poin pelajaran apa yang bisa didapatkan dari roti dan air kehidupan, Adik. Sebagaimana roti dan air ini menggambarkan, melambangkan makanan yang adalah esensial dalam hidup manusia, jadi yang adalah kebutuhan dasar, jadi kita perlu memiliki roti dan air kehidupan yang adalah Yesus Kristus. Sebagaimana kita nggak bisa hidup tanpa makanan ini setiap hari, walaupun kita mungkin ada yang intermittent, tetap makan kan pada dasarnya gitu. Jadi sebagaimana kita butuh makanan itu, sebegitulah juga seharusnya kita butuh firman Tuhan. Jadi praktikalnya apa? Kita tetapkan waktu untuk membaca firman, untuk berdoa setiap hari. Karena kalau ngambil sesempatnya sih nggak akan sempat-sempat. Jadi kita tetapkan, kita doakan, Tuhan aku mau bangun jam 4, aku mau berdoa, aku mau baca firman. Tuhan aku sebelum tidur, aku jam 8 sudah harus simpan ini, simpan semuanya, aku mau baca. Jadi itulah yang menolong kita untuk punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, membaca firman, berdoa, dan bersaksi. Ya mungkin kalau soal roti dan air kehidupan adalah seringkali bahwa dari semua kebutuhan kita merasa inilah yang harus kita miliki supaya saya bisa hidup. Tapi Tuhan mengatakan enggak juga. Yang kau butuhkan adalah bagaimana kau mengetahui dan memahami bahwa Tuhanlah pemberi segala sesuatunya. Jadi memang kadang-kadang ya sengaja ditahan, habis itu dikasih, terus ditahan lagi, terus dikasih ya, seperti airnya yang nggak langsung yang baik supaya apa? Orang itu terhenyak gitu lah, terhentak dari ritme kehidupannya. Dan bagi kita semua juga ya mungkin salah satu kesimpulan yang bisa kita gunakan adalah ya apakah hal yang menjadi yang kita andalkan. Ya mungkin bukan hanya soal makanan dan bukan hanya roti dan air, tapi mungkin ya pekerjaan, mungkin koneksi, mungkin jabatan, mungkin rekening, mungkin ya orang-orang juga bahkan. Jadi kadang-kadang itu semua kita andalkan dan kita take for granted dan kita merasa inilah kita bisa bertahan hidup kok, semua bisa jalan kok kalau ini ada. Dan memang itu diperlukan, bukan berarti nggak usah, kita nggak perlu orang, kita nggak perlu jalan terus, nggak juga. Tetapi kadang-kadang ketika itu ada, orang jadi melupakan sang pemberi. Makanya perlu ada itu, dan makanya siklus mingguan ini adalah sesuatu yang baik juga. Jadi orang tahu, oke, kadang-kadang kita harus berhenti, pause dari segala sesuatunya untuk menyadari bahwa hidup itu lebih besar daripada hal ini. Bahwa saya tidak diatur oleh atasan, bawahan, ataupun bahkan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab saya. Ada waktunya saya datang kepada atau melakukan hal kewajiban dan tugas yang lebih besar daripada ini. Itu ya kewajiban kita terhadap Tuhan. Mungkin seperti itu. Kesimpulan Pendeta? Kesimpulan, mau nyambung sih tadi apa yang Adik bilang mengenai kita kerja untuk makan. Kan banyak orang berpikir demikian. Well, my money, I earn it, I can spend it the way that I want. Jadi ini uang saya bisa pakai untuk apa saja yang saya mau. Tapi justru hari ini kita diajarkan secara berbeda bahwa terkadang Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi konten, menjadi puas. Terutama dalam apapun yang kita terima. Alkitab nggak pernah bilang kita supaya jangan ambisius ya. Tapi in daily life, belajar untuk konten dengan apa yang Tuhan sediakan. Kedua Bapa kami kan, give us this day our daily bread. Dan itulah makanya kalau kita punya Yesus, kita memiliki segalanya. Agustin, kutipan kesukaan saya dari Agustin adalah, my heart is restless until it found rest in your heart. Jadi hati saya itu selalu gelisah. Kita nggak akan pernah merasa puas sampai saya beristirahat di dalam Dia. Itu karena selalu pasti ada aja hal yang baru. Kayak 20 tahun lalu kan nggak ada namanya ayam geprek, nggak ada namanya ayam penyet, kan nggak ada. Tapi makanan di Indonesia itu selalu berevolusi dengan cara yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi there is always something new, dan kita kan selalu merasa lapar dan haus sampai kita menemukan rasa sesungguhnya di dalam Kristus. Oke, baik, terima kasih Pendeta Pastor John, Adik dan juga Pendeta Wilson. Banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pekan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun pelajaran kita Kitab Keluaran, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya.
Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Yohanes Sinaga. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Nah Pendeta, untuk pertanyaan yang pertama, ini sudah 3 pekan berturut-turut nih kayaknya ya, dari Maidin Lakuman. Terima kasih Bapak Maidin yang sudah mengirimkan pertanyaan. Shalom. Makasih Diskusi Sekolah Sahabat. Pertanyaan, kenapa Allah muncul kepada Musa dengan bentuk api? Kenapa bukan muncul seperti seorang manusia atau tubuh Tuhan yang sebenarnya? Memang pertanyaannya Pak Maidin ini selalu out of the box ya, Iya. selalu membawa satu hal-hal yang baru yang kita bisa diskusikan bersama. Jadi mungkin ke depannya Pak Maidin tolong dipersiapkan lagi pertanyaan-pertanyaannya karena seru ini, seru. Ya, jadi kenapa Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk api? Kenapa nggak bentuk air? Ya. Kenapa nggak bentuk angin? Kenapa nggak bentuk gempa bumi? Kenapa nggak bentuk asap? Kan kenapa harus api? Mungkin jawaban saya pribadi sih secara sederhana, karena mungkin itulah simbol yang paling mudah dimengerti oleh Musa. Kalau saya pribadi, karena contohnya masih ingat cerita Elia kan waktu dia di Gunung Karmel, kemudian dia waktu itu lagi depresi banget, dia nggak tahu langkah apa yang harus dia ambil, nyawanya terancam, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Masih ingat kan bahwa Tuhan pertama dia menunjukkan dirinya melalui, pertama itu ada api, kemudian ada angin besar, ada gempa bumi, tapi Tuhan nggak hadir di ketiga itu. Padahal sebenarnya ketiga aspek ini, angin, api, gempa bumi ini adalah bagian disebut sebagai teofani atau lambang-lambang yang seringkali digunakan penulis Alkitab untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Itu jelas sekali. Ya. Jadi kalau dalam kisah Elia, Tuhan tidak menampakkan diri dalam wujud api. Nah, kenapa kepada Musa Tuhan menunjukkan dirinya sebagai api? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin itulah wujud pertama yang Musa pasti mengerti dan pahami sebagai satu hal yang berbeda. Oke, karena dia adalah seorang gembala, dia biasa melihat semak-semak. Tapi begitu lihat semak-semak belukar, dia langsung terpana kan? Yang terbakar tapi tidak habis. Gitu Atau tidak habis kan? Contohnya kayak lu pribadi lah kan. Gue tahu, Pak Pendeta tahu kalau kamu itu kan suka musik kan. Kalau kamu dengar orkestra, kamu bisa notice nggak mana suara obo, mana suara flute, mana suara violin. Itu kan gampang. Kalau dengar orang suara nyanyi, pasti kakak udah bisa nunjuk dia pasti nyanyi suara satu. Iya kan? Sedangkan saya sebagai pendeta belum tentu bisa. Ya, jadi Tuhan selalu menyatakan dirinya dengan simbol-simbol yang bisa dipahami oleh sang pendengar. Dan sebagai seorang gembala, begitu Musa lihat semak, ada semak yang menyala, ya, tapi tidak terbakar, dia langsung kok bisa, ini kayaknya beda ini. Yeah. Dan dari penampakan itulah Tuhan tahu bahwa Allah itu sedang berbicara kepada dirinya. Oke, jadi kenapa harus dalam bentuk api? Karena itulah simbol yang menurut Tuhan bisa lebih mudah dimengerti oleh Musa. Dan yang kedua adalah saya nggak tahu apakah ini betul atau enggak ya, tapi yang jelas adalah berkali-kali dalam Alkitab Tuhan menyatakan dirinya itu melalui api. Contohnya dalam kitab Kidung Agung. Oke, Tuhan itu bicara secara literal bahwa dia itu adalah api Adonai, dibilang api Yahweh sebenarnya. Dan berkali-kali juga Tuhan menggambarkan dirinya sebagai perapian yang menyala-nyala. Jadi perapian itu api itu adalah bahasa yang seringkali menunjukkan kehadiran Tuhan. Tetapi mungkin alasan utama kenapa Tuhan memilih api karena ini adalah simbol penampakan yang paling mudah dimengerti oleh Musa sebagai pribadi. Begitu. Terima kasih Pak Pendeta. Karena kalau di Abraham muncul sebagai malaikat Tuhan ya, Pendeta iya. sebagai bentuk wujud manusia, tapi nggak pernah dalam tubuh Tuhan yang sebenarnya ya Pendeta ya. Bahkan tapi, setelah di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai dia juga kayaknya pernah menunjukkan dirinya kepada orang-orang Israel menjadi api yang membakar, menghukum mereka. Itu pada waktu Korah, Datan dan Abiram. Tapi kalau mungkin misalnya Pak Maidin ada pertanyaan, ada jawabannya lebih bagus daripada saya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu, soalnya pertanyaannya bagus. Siapa tahu kan dia sudah punya jawabannya. Ya, nanti bisa masukkan sendiri di kolom komentar. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Yang kedua datang dari Rismauli Elvina. Pertanyaan, mengapa Musa harus minta izin ke Firaun untuk pergi keluar dan beribadah kepada Allah? Kenapa tidak langsung keluar saja? Ya, kita perlu ingat bahwa sebelum mereka itu menjadi bangsa yang besar di Mesir, mereka itu pendatang loh. Kan alasan kenapa mereka pindah ke Mesir adalah karena terjadi kelaparan yang bersifat global, kemudian mereka nggak tahu mereka harus kemana.
Ya mungkin ya memang nggak selamanya global, karena beberapa cendekiawan bilang bahwa bencana kelaparan itu mungkin saja bersifat lokal, hanya di Timur Tengah saja. Tapi yang pasti adalah ketika pertama kali mereka datang itu ke Mesir untuk menyambut bertemu dengan Yusuf, mereka datang baik-baik. Mereka diberikan tanah Goshen dengan baik-baik. Ya, jadi kalau asumsi saya secara pribadi ya, karena mereka datang baik-baik, mereka diterima dengan baik-baik, maka nggak mungkin lah ya mereka tiba-tiba itu pergi keluar, tiba-tiba begitu saja. Contohnya misalnya kalau ada teman kakak yang nginep di rumah kakak, ya, kemudian kalian datang jam 7 malam, ya, kemudian tiba-tiba jam 6 pagi dia udah nggak ada lagi. Nggak ngomong. Tiba-tiba. Gimana perasaan kakak? Iya. Kayak, ya, gue ngajak lo ke sini loh, kayak saya udah kasih tempat terbaik, saya udah kasih, ya biarpun memang pada akhirnya mereka lupa, tapi fakta bahwa mereka diterima dengan baik-baik, ya, kemudian mereka diberikan tempat untuk tinggal, itu menunjukkan satu penghormatan khusus pada orang Israel. Dan penghormatan inilah yang mungkin bagi Musa itu harus dibalaskan dengan penghormatan yang sama besarnya. Yaitu apa? Dia minta izin. Jadi tidak ada inisiatif Musa untuk langsung tarik semua bangsa Israel, ayo kita pergi langsung aja lari diam-diam. Enggak. Tapi dia minta izin. Itu yang pertama. Karena dia ingin supaya orang-orang Mesir itu melepaskan mereka dengan hati yang rela. Tuhan mau. Itulah demikian rencananya. Karena masih ingat kan Tuhan berkata kepada Abraham sebelumnya, bahwa bangsamu itu akan tinggal di Mesir selama 400 tahun. Mereka akan diperbudak, kemudian setelah mereka diperbudak, mereka akan keluar dari tanah Mesir dengan membawa apa? Harta benda. Dan itulah yang terjadi. Ketika bangsa Israel itu pergi keluar, orang-orang Mesir itu memberikan harta benda mereka kepada orang-orang Israel. Artinya biarpun memang bangsa Mesir itu sudah disakiti dengan berbagai tulah, kemudian penderitaan, serta mara bahaya, tapi mereka itu juga masih memiliki respek dan rasa bersalah terhadap perbudakan yang telah mereka berikan kepada orang-orang Israel. Begitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Teman-teman, kembali lagi kalau misalnya memiliki pertanyaan sehubungan dengan topik kita, pelajaran kita pekan ini, ataupun sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, Kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta John untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terlalu sering dalam kehidupan kami mencari makanan dan minuman yang tidak bisa mengenyangkan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk merasa puas di dalam Engkau, beristirahat di dalam Engkau, dan menemukan pengharapan bahwa Engkau akan menyediakan bagi kami roti yang cukup untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Adik dan juga Wilson, kita sudah berdiskusi bersama, kiranya apa yang kita pelajari dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.